తింటారా ఏమ్రా నమస్తే అన్న టాస్క్ అంటే ఎట్లా అన్నా अरे पीछे से मार दिया अन्ना। Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Alanati Ramacandudu. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Sebuah kota bernama Amalpuram, terlihat seorang istri dari pasukan militer baru saja melahirkan seorang anak pertama mereka yang berkelamin perempuan. Sementara suami mereka sangat bahagia karena putrinya begitu lucu dan juga telah diberi nama, yaitu Dharani. Tentara tersebut kemudian mengatakan bahwa ia berjanji akan merawat putrinya dengan penuh kasih sayang hingga tumbuh dewasa. Sementara di satu sisi seorang istri dari keluarga sederhana telah melahirkan anak pertama mereka juga yang berkelamin laki-laki, di mana sang suami telah memberikan nama anak laki-laki tersebut dengan panggilan Siddu. Ayahnya sangat senang setelah suaminya sekian lama menunggu istrinya mengandung, di mana istrinya pada saat itu mengalami kelainan genetik yang membuat istrinya susah untuk hamil. Dan setelah mencoba berkali-kali, akhirnya sepasang suami istri tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sangat menggemaskan. Di saat Siddu tumbuh kanak-kanak, Siddu mempunyai sifat pemalu yang membuat dirinya susah bergaul dengan teman-temannya, di mana Siddu beranggapan bahwa teman-temannya tidak ingin berteman dengan dirinya karena beranggapan bahwa Siddu sangat sombong. Ibunya kemudian menasihati Siddu untuk belajar menjadi yang lebih baik agar lebih bisa mendapat seorang teman. Karena jikalau Siddu selalu menyimpan sifat buruknya itu, alhasil Siddu akan selalu diasingkan oleh teman-temannya. Sementara di satu sisi, Dharani yang tumbuh menjadi kanak-kanak mempunyai sifat yang sangat jauh antara Siddu. Dharani selalu siap aktif ketika di sekolah, yang kemudian membuat Dharani selalu ceria setiap saatnya. Di hari juga, Dharani juga mempunyai cita-cita ingin menjadi seorang anak yang akan membahagiakan kedua orang tuanya, di mana kedua orang tuanya Dharani sudah merawat sekaligus menyayangi Dharani dengan sangat baik, sehingga membuat Dharani yang masih kecil sudah mempunyai pemikiran bahwa dirinya telah berhutang budi terhadap kedua orang tuanya, yang kemudian Dharani akan membalas semua jasa-jasa orang tuanya di saat Dharani sudah besar. Beberapa tahun kemudian, Siddu dan Dharani tumbuh dengan dewasa dan telah menjadi anak yang baik hati. Di saat itu Siddu yang baru pertama kali melihat Dharani yang sangat cantik langsung terikat dan memiliki perasaan terhadap Dharani, di mana hati Siddu langsung bertuju kepada Dharani walaupun hanya kenal sebagai seorang anak tentara. Namun Siddu belum cukup berani untuk menyapa ataupun berkenalan karena sifat pemalunya Siddu masih saja aktif sampai saat ini juga, yang kemudian membuat dirinya susah untuk mendekati seorang wanita. Setiap hari Siddu hanya bisa memandangi Dharani dari kejauhan saja, karena hanya itu saja yang bisa ia lakukan dan tinggal menunggu waktu yang pas untuk mengungkapkan semua perasaannya. Di samping itu Siddu selalu merekam kegiatan sehari-harinya di saat mendatangi ataupun mengikuti Dharani, di mana Siddu sangat senang sekali, yang akhirnya ia bisa beradaptasi dengan wanita walaupun belum sepenuhnya. Kini Siddu masih menyimpan perasaan tersebut dengan sangat dalam dan selalu menjaganya. Siddu sangat berharap sekali dirinya bisa berkenalan kemudian memiliki hubungan terhadap Dharani, yang ternyata Siddu juga cinta mati terhadap Dharani, tetapi ia tidak berani melampiaskannya. Sepulang kuliah, Siddu dan teman-temannya mengikuti Dharani yang akhirnya ke perbukitan yang indah bersama teman-teman satu asramanya. Di sana Dharani sangat ingat sekali di mana kenangan-kenangan indah bersamanya dulu. Kini Dharani hanya bisa merasakan keindahannya saja dan tidak bisa merasakan kasih sayang ayahnya tersebut, di mana Dharani sangat merindukan sekali ayah tercintanya yang selalu memberikannya wawasan serta bimbingan kepada Dharani hingga menjadi anak yang sangat hebat. Dharani sangat ingat sekali kejadian di waktu itu, di saat ia memperingati ayahnya agar tidak pergi untuk bertugas.
Karena Dharani tidak ingin ayahnya terluka ataupun tertembak oleh musuh-musuh yang sangat jahat. Sementara ayahnya di waktu itu mengatakan bahwa ia akan berjuang sebisa mungkin untuk menang demi bisa hidup bahagia bersama keluarganya tersebut. Yang setelah itu Dharani bersedih setelah ditinggal oleh ayahnya. Di saat ayahnya beserta pasukannya kembali, nampak Dharani bergembira sembari menyambut ayahnya tersebut. Namun seketika suasana berubah menjadi duka, di mana Dharani sendiri yang melihat langsung sebuah peti yang terdapat nama ayahnya, yang kemudian membuat Dharani bersedih dan hanya bisa mengusap peti ayahnya itu. Dharani sangat ingat sekali pesan ayahnya yang mengatakan bahwa Dharani harus menjadi anak yang pintar serta baik hati jikalau ayahnya sudah tiada. Dan kini ucapan tersebut telah terjadi pada saat itu juga, yang kemudian membuat Dharani akan memenuhi keinginan ayahnya itu. Dharani kemudian memberikan sebuah hormat kepada ayahnya karena sudah berjuang demi membela negara dan juga keluarganya agar selamat dari para penjajah. Di samping itu, Sidhu meminta bantuan terhadap temannya dan Savitri karena Sidhu sudah tidak sabar lagi ingin langsung mengungkapkan semua yang berada di dalam hatinya yang paling dalam. Yang kemudian Sidhu dan mereka berdua langsung melakukan sebuah latihan di mana ia akan mengajak Dharani berkencan untuk yang pertama kalinya. Dan setelah itu mereka bertiga pun langsung memulai sebuah latihan agar Sidhu dapat melakukan kencannya yang terbaik. Temannya dan Savitri terus-menerus memberikan sebuah arahan kepada Sidhu hingga saatnya Sidhu memulai berkencan dengan salah seorang wanita kenalannya di sebuah kafe. Di saat itu Sidhu nampak gugup dan tidak melakukan kencannya seperti latihan di waktu itu, yang kemudian membuat wanita itu merasa marah, kemudian menampar Sidhu dengan sangat kuat. Seketika Sidhu pun merasa trauma di saat kencan pertamanya, kemudian memutuskan bahwa ia tidak akan pernah mendekati para wanita, terkhususnya Dharani. Sementara itu temannya memberikan sebuah dorongan yang sangat kuat untuk membangkitkan semangatnya Sidhu kembali. Dan jikalau Sidhu tidak pernah berjuang, maka Sidhu akan menyendiri untuk selama-lamanya. Setelah itu Sidhu menjalankan rencana pertamanya, yang di saat itu Sidhu mencoba memberikan makanan kepada Dharani. Namun Sidhu nampak gugup dan langsung pergi meninggalkan Dharani. Temannya sangat kecewa sekali karena Sidhu tidak bisa memanfaatkan situasi tersebut untuk menyapa ataupun mengatakan sesuatu kepada Dharani. Yang kemudian Sidhu pun melakukan rencananya yang kedua, di mana Sidhu akan menegur Dharani dari belakang. Sayangnya rencana keduanya itu pun tidak berhasil karena Sidhu masih terlihat malu dan tidak percaya diri. Sidhu kemudian merasa bahwa usahanya itu sangatlah sia-sia, kemudian hendak memutuskan untuk menyerah saja. Dan lagi-lagi temannya serta Savitri menasihatinya kembali Sidhu agar cepat-cepat mencari pasangan hidup. Temannya juga ingin kepribadiannya Sidhu yang pendiam bisa berubah menjadi orang yang sangat ramah terhadap orang lain. Keesokan harinya Sidhu meluncurkan rencananya yang ketiga, yang pada saat itu Sidhu terus mendekati Dharani dan teman-temannya yang sedang bermain holi. Temannya yakin pasti mereka akan menghampiri Sidhu untuk bermain bersama, lalu membasahi Sidhu. Seketika Sidhu langsung menghampiri Dharani dan teman-temannya dengan penuh percaya diri. Nampaknya Sidhu sudah begitu bergembira serta yakin di mana rencananya itu akan berhasil. Lalu ia bisa berkomunikasi langsung dengan Dharani. Namun pada saat itu Dharani dan salah satu temannya malah menyerang polisi agar bisa bermain bersama mereka. Yang akhirnya Dharani dan salah satu temannya dibawa ke kantor polisi karena telah melecehkan seorang polisi. Dan tak lama kemudian salah satu teman Dharani datang ke kantor polisi dengan memuji-muji polisi tersebut, seolah-olah polisi itu sudah menjadi pahlawan di kota itu. Sontak polisi tersebut merasa sangat bahagia sekali, lalu kemudian membebaskan Dharani dan juga temannya secara cuma-cuma. Pada saat itu, salah satu temannya memberitahu Dharani bahwasanya Sidhulah yang sudah memberikan ide tersebut. Seketika Dharani pun langsung berterima kasih sembari memberikan jabat tangan kepada Sidhu. Kini Sidhu sangat bahagia sekali karena bisa dekat dengan Dharani. Setelah Sidhu dikenal baik oleh Dharani, Sidhu nampak bahagia dan senantiasa membuat rekaman mengenai kesehariannya bersama Dharani. Di samping itu Sidhu mengajak Dharani untuk mampir ke rumah ibunya. Sidhu juga senantiasa berada di sisi Dharani yang menjadi pujaan hatinya yang pertama, di mana Sidhu sangat menyayangi Dharani dengan sepenuh hati dan tidak ingin kehilangan Dharani yang tulus mencintai Sidhu juga. Di satu sisi, Sidhu dan Dharani telah menghabiskan waktunya berdua dengan sangat romantis, sehingga membuat semua teman-temannya merasa heran dan juga terkejut setelah menyadari bahwa Sidhu sudah merubah sikapnya itu.
Ketika di kampus, Sidu mendapat penghargaan dan dijuluki sebagai siswa berbakat karena telah mendapat hasil jepretan foto yang sangat indah. Yang kemudian Sidu pun diminta untuk maju ke depan agar bisa menjelaskan maksud gambar tersebut yang melibatkan seekor merpati putih. Di saat Sidu menaiki panggung itu, terlihat Sidu sudah menghapus kebiasaan pemalunya seperti di waktu kecil karena Dharani telah memberikan semangat untuk Sidu yang sudah membuatnya sangat bangga. Sidu kemudian menjelaskan makna dari gambar tersebut yang diibaratkan sebagai sebuah perasaan cintanya kepada seseorang. Namun di tengah-tengah penjelasannya Sidu seketika terdiam sembari memandangi Dharani dengan begitu kecewa. Yang ternyata Dharani memiliki hubungan dengan siswa lain yang bernama Vikram sudah cukup lama. Seketika Sidu langsung pergi dari panggung tersebut dengan perasaan sedih sekaligus kecewa terhadap Dharani yang sudah membuatnya sakit hati. Alhasil, Sidu langsung membuang jauh-jauh perasaannya terhadap Dharani dan ternyata tidak mencintainya. Sebelum Dharani mengenal Sidu, Dharani sudah lebih dahulu berkenalan dengan Vikram di saat mereka sedang melakukan demo terhadap dosen-dosen mereka. Yang di waktu itu Vikram lah yang telah maju paling depan untuk membahas demo mereka terhadap dosen-dosen. Hingga akhirnya demo mereka telah disepakati oleh para dosen yang ikut serta mendukung mereka. Seketika Dharani langsung mengajak Vikram untuk berkenalan karena sudah membuat demo tersebut berjalan dengan sangat lancar dan juga baik. Dan pada saat itu pun Dharani seperti memiliki perasaan sehingga membuatnya terbengong sembari memandangi Vikram yang sangat tampan dan juga cerdas. Di samping itu, Vikram telah menghajar dua mahasiswa yang genit dan juga nakal, di mana mereka berdua telah merekam kegiatan Dharani dan teman-temannya yang sedang bermain basket. Vikram merasa tidak senang karena Dharani masih dianggap sebagai sahabat telah dilecehkan oleh mahasiswa lainnya. Yang kemudian membuat Dharani semakin terkagum-kagum dengan si Vikram yang telah peduli terhadap dirinya. Setelah Vikram sudah cukup lama berkenalan dengan Dharani, Vikram selalu melintas di depan asramanya Dharani sembari memandangi Dharani. Selain itu juga Vikram kali ini mengajak Dharani untuk pergi berkencan berdua, yang pada saat itu mereka berdua telah mengungkapkan perasaannya yang sudah lama mereka simpan. Dharani sangat senang sekali telah memiliki kekasih seperti Vikram yang menurutnya Vikram adalah orang yang baik hati serta perhatian. Begitu juga dengan Vikram telah menganggap Dharani sebagai seorang wanita yang menyenangkan sehingga dapat mengisi hatinya yang kosong serta hampa. Hingga pada saat itu Vikram melempari surat yang bertuliskan bahwa Vikram ingin melamar kemudian menikahi Dharani secepatnya. Karena Vikram tidak ingin Dharani direbut oleh orang lain yang padahal sudah menjadi pujaan hatinya. Seketika Dharani langsung terdiam dan tidak merespon ajakan Vikram karena ia masih sedikit ragu terhadap cintanya. Yang kemudian Vikram pun menghampiri langsung asrama Dharani untuk meminta sebuah kepastian. Sebenarnya Dharani tidak ingin merespon ajakan tersebut karena ia masih ingin fokus untuk meneruskan sebuah pendidikannya. Karena di satu sisi Dharani ingin menjadi orang yang sukses agar bisa membahagiakan kedua orang tuanya, terutama ayahnya yang sudah tiada. Alhasil Dharani pun memberikan sebuah pakaian milik ayahnya untuk Vikram agar ayahnya bisa melihat pasangan hidup yang tulus mencintainya. Setelah Sidu mengetahui semua kisah di balik percintaan Dharani dan Vikram, Sidu seketika menjadi orang yang pemarah sampai-sampai amarahnya ia lampiaskan kepada orang lain. Di saat itu Sidu telah menghajar 3 orang remaja yang sudah mengatakan bahwa Dharani adalah wanita yang sangat buruk. Sidu merasa tidak rela jikalau Dharani dikatakan seperti itu. Beruntung di saat itu temannya Sidu telah melerai pertengkaran tersebut kemudian mengajak Sidu untuk pulang ke rumah. Dan setibanya Sidu di rumah temannya kemudian langsung menyalahkan Sidu yang masih saja membela Dharani yang padahal sudah mengkhianati Sidu. Temannya tidak rela bahwa Sidu telah disakiti oleh wanita yang tidak bertanggung jawab dan hanya memberikan harapan palsu saja. Seketika Sidu langsung bergegas pergi ke Manali. Setelah mendapat kabar bahwa Dharani pergi ke sana untuk dikenalkan kepada keluarganya Vikram. Sesampainya Dharani di Manali, Dharani pergi ke sebuah bar bersama teman-temannya untuk menghilangkan rasa stres yang bersarang di kepalanya. Tiba-tiba saja Dharani terkejut setelah melihat Vikram berjoget dengan salah satu wanita di sana. Seketika Dharani langsung menampar Vikram dengan sangat kuat karena Dharani sudah merasa kecewa. Dharani tidak menyangka bahwa Vikram yang nampak tulus di depannya ternyata menusuknya diam-diam dari belakang. Dharani kemudian mengambil kembali pakaian milik ayahnya, kemudian pergi ke perbukitan untuk menghilangkan rasa sedihnya.
di mana Dharani seketika mengingat kenangan-kenangan terindah bersama ayahnya dulu. Kini Dharani sangat merindukan itu semua dan serasa ingin kembali ke masa lalu. Sementara di belakang Dharani terdapat Sidhu yang mengikutinya dari tadi karena merasa khawatir dengan keadaannya Dharani. Dharani kemudian meminta maaf kepada ayahnya bahwa ia belum bisa menunjukkan pasangan hidupnya yang cocok. Kemudian Dharani mengakhiri hidupnya dengan melompat dari tebing perbukitan itu, yang kemudian disusul oleh Sidhu yang ikut melompat demi bisa menyelamatkan Dharani. Setelah melewati insiden tersebut, Sidhu langsung melarikan Dharani ke rumah sakit terdekat karena di saat itu Dharani mendapati benturan yang sangat serius. Setelah itu dokter mengatakan bahwasanya Dharani mengalami amnesia, yang kemungkinan Dharani hanya bisa mengenal dirinya serta anggota keluarganya saja. Selain itu juga Dharani juga melupakan masa lalunya yang indah maupun yang suram. Dokter juga menambahkan bahwa Sidhu dapat memulihkan ingatannya dengan menjalani sebuah sosialisasi antara Sidhu dan juga Dharani. Jikalau Dharani dalam keadaan marah, maka Dharani akan bisa mengingat masa lalunya kembali. Dan hanya itu salah satu cara yang ampuh. Seketika Sidhu langsung mempersiapkan diri untuk merawat Dharani yang mungkin saja bisa menjadi pulih kembali. Di saat itu Sidhu mencoba meyakinkan Dharani bahwa dirinya adalah pacarnya Dharani. Sidhu juga membuktikan semua mengenai kebiasaan Dharani serta apapun yang disukai Dharani. Awalnya Dharani tidak meyakini si Sidhu ini sama sekali karena ia tidak ingat tentang masa di mana ia jatuh cinta pada Sidhu. Namun Dharani tidak bisa berkata-kata karena hanya Sidhu lah yang bersamanya saat ini. Dharani terpaksa mengikuti Sidhu kemanapun ia pergi, hingga pada saat itu pun Dharani menemukan momen yang membuat dirinya menjadi terbuka serta percaya dengan Sidhu. Sementara Sidhu juga sudah mulai nyaman terhadap Dharani yang mulai percaya bahwa Sidhu adalah kekasihnya. Terlihat pada saat itu Sidhu dan Dharani bercanda tawa serta sudah merasa nyaman satu dengan yang lainnya. Setelah itu, Sidhu mengajak Dharani untuk pulang ke rumah lamanya yang pada saat ini sudah terbengkalai. Sidhu kemudian memberikan kunci rumah kenang-kenangan dari ayahnya yang di waktu itu tidak sengaja terjatuh seketika Dharani bersedih setelah mengingat masa lalunya yang indah bersama ayahnya. Dharani sangat ingat sekali betapa rindunya akan dekapan ayahnya yang memiliki kasih sayang. Namun pada saat Dharani tidak bisa mendapatkan semua itu karena ayahnya telah meninggal. Di samping itu juga Dharani selalu mendoakan ayahnya agar tetap bahagia walaupun tidak berada di dalam keluarga kecilnya. Dharani juga berjanji bahwa ia akan menunjukkan kekasih pujaan hatinya pada suatu saat nanti, di mana pujaan hatinya saat ini adalah Sidhu yang selalu berada di sisi Dharani dalam keadaan apapun. Seketika di saat itu Sidhu langsung membayangkan di mana ia menjelaskan makna dari jepretannya di waktu itu, di mana merpati mengibaratkan Sidhu yang sedang berjuang menuju ke bulan yang diibaratkan Dharani. Sejujurnya untuk mendapatkan Dharani itu sangatlah sulit dan harus melewati banyak cobaan. Karena menurut Sidhu, Dharani adalah orang yang sangat lincah serta selalu melakukan apapun yang ia inginkan tanpa melihat derita orang lain. Tetapi Sidhu tetap menerima Dharani sebagai kekasih karena menurut Sidhu hubungan percintaan mereka akan langgeng sampai hari di mana mereka menikah. Di samping itu juga Sidhu memberanikan diri untuk mengungkapkan cintanya. Sidhu kemudian mengatakan bahwa dirinya sangat tulus dalam mencintai Dharani serta menerima apa adanya. Sidhu juga menceritakan bahwa dirinya sudah mencintai Dharani sejak waktu kanak-kanak, yang di waktu itu rumah Dharani bersampingan dengan rumahnya Sidhu. Kisah persahabatan mereka dimulai di saat Dharani mengajak Sidhu untuk bolos dari sekolah, yang kemudian membuat Sidhu tambah bahagia, lalu berjanji kepada Dharani bahwa ia akan menjadi teman Dharani untuk selama-lamanya. Di waktu itu persahabatan mereka berdua berjalan dengan sangat baik tanpa adanya permusuhan. Di satu sisi Dharani sangat beruntung sekali mempunyai teman yang baik hati seperti Sidhu, karena Sidhu sudah rela melakukan apapun demi bisa membahagiakan Dharani. Sidhu dan Dharani selalu dihukum di sekolah karena mereka berdua seringkali merobek buku catatan mereka, yang sudah menjadi kebiasaan Dharani untuk membuat kapal dengan alasan ia akan memberikan makanan kepada semut-semut di waktu hujan. Namun di saat itu tidak membuat Sidhu begitu bosan akan Dharani yang begitu nakal, karena Sidhu sangat ingin berada di sisi Dharani setiap saat, yang sudah membuat Sidhu begitu berubah dan meninggalkan sifat pendiamnya. Pada suatu ketika hubungan persahabatan mereka tiba-tiba saja pecah belah dikarenakan Sidhu yang asik memainkan kamera barunya sampai melupakan hari di mana Dharani ulang tahun, yang kemudian membuat Dharani kesal karena merasa tidak tahu diri menjadi temannya sejak lama. Padahal Dharani selalu perhatian terhadap Sidhu yang menurutnya adalah orang yang sangat membosankan dan tidak bisa melakukan apapun dengan sempurna.
Dan pada saat itu pun masalah baru telah membuat Sidu menjadi begitu frustasi, di mana Dharani dan sekeluarganya telah pindah dari rumah tersebut, yang di saat itu Dharani hanya meninggalkan kunci rumahnya yang tidak sengaja terjatuh. Sidu hanya bisa menjaga kunci tersebut sebagai kenang-kenangan dari Dharani yang saat ini tidak lagi bersamanya. Setelah mendengar semua cerita menyedihkan Sidu, kini Dharani baru menyadari bahwasanya Sidu telah melewati masa-masa yang sangat pahit. Dharani kemudian mengakui bahwasanya ia bersalah karena tidak melihat sisi baiknya Sidu. Karena pada saat itu Dharani masih kanak-kanak dan hanya mengandalkan sifat egoisnya saja. Yang kemudian Dharani meminta maaf terhadap Sidu karena sudah menyakitinya sejak dulu. Dharani juga berjanji bahwa ia akan senantiasa bersama Sidu dan tidak akan pernah menyia-nyiakan apalagi yang meninggalkan Sidu begitu saja. Di malam harinya Sidu mengajak Dharani ke sebuah pesta untuk menghilangkan rasa sedihnya setelah teringat kenang-kenangan indah ayahnya. Di sana Dharani menari dengan sangat lincah lalu mengajak Sidu untuk ikut serta. Dharani kemudian mengajari Sidu untuk menari agar Sidu bisa membuang sifat pemalunya. Karena Dharani adalah tipe orang aktif dan tidak bisa diam dalam segala hal. Yang akhirnya Sidu pun langsung menari dengan sangat lincah sembari mengikuti musik yang meriah. Namun seketika Sidu berpikiran di mana ia sebenarnya telah membohongi Dharani bahwasanya ia adalah pacarnya. Padahal Sidu saja belum cukup berani untuk selalu berada di samping Dharani. Tetapi di satu sisi Sidu merasa kasihan terhadap Dharani yang memiliki hati yang halus, namun telah dikecewakan oleh pacarnya yaitu Vikram. Di samping itu Sidu membawa Dharani pergi ke perbukitan lagi untuk menyaksikan pemandangan yang sangat indah. Di saat itu Dharani meminta Sidu untuk selalu berada di sisinya. Karena saat ini hanya Sidulah yang dapat membuat Dharani bahagia dan kini sudah menjadi sang pujaan hatinya. Sementara Sidu mengatakan bahwa itu semua adalah kebohongan saja yang sebenarnya Sidu belum juga mengungkapkan cintanya. Sontak Dharani pun terkejut dengan ucapan Sidu yang begitu menyakitkan dan tidak sesuai dengan apa yang telah Dharani rasakan saat ini. Sidu kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya Dharani adalah pacarnya Vikram yang di waktu itu telah mengkhianatinya. Sidu kini terpaksa membimbing Dharani yang sudah ia cintai. Sontak Dharani pun serasa kecewa karena Sidu sudah menceritakan semua kebohongannya. Yang padahal pada saat itu Dharani sangat bahagia karena telah menemukan seorang pujaan hati yang baik dan perhatian seperti Sidu. Seketika Dharani langsung mengusir Sidu dengan nada membentak karena tidak melihat Sidu di hadapannya lagi. Yang akhirnya Sidu pun langsung meninggalkan Dharani dengan perasaan kecewa juga. Di pertengahan jalan, Sidu membalik arah karena menurut perasaannya Dharani berada dalam bahaya. Dan setibanya Sidu di tempat tersebut, terlihat Dharani sudah tidak berada di sana. Sidu kemudian bergegas mencari Dharani ke dalam hutan yang lebat itu. Dan tak lama kemudian Sidu pun mendengar suara jeritan Dharani yang ternyata telah disekap oleh 3 orang penjahat. Seketika Sidu langsung menghampiri suara itu, kemudian melawan 3 orang penjahat tersebut dan akhirnya Sidu mampu mengalahkan 3 penjahat itu karena tidak ingin Dharani celaka. Pada saat itu Sidu langsung memarahi Dharani yang menuruti egonya saja. Sebenarnya Sidu itu tidak ingin Dharani kenapa-kenapa dan sebab itulah Sidu selalu berada di sisinya. Dharani seketika menampar kemudian memeluk Sidu karena merasa ketakutan. Dharani juga meminta maaf karena tidak menghargai sama sekali dan telah mengusir begitu saja. Selain itu Dharani sangat menyesal karena telah menyia-nyiakan orang seperti Sidu yang ternyata memiliki kasih sayang lebih seperti ayahnya. Dharani kemudian membuat rekaman video yang menunjukkan bahwa ia telah paham karena menilai seseorang dari luarnya dan bukan dari dalamnya. Dharani kemudian menambahkan bahwa ia sangat bersyukur sekali bisa didampingi orang setulus Sidu. Karena pada saat ini Dharani sedang kehilangan ingatannya dan di samping itu Sidu telah membantunya untuk mengingat semua masa lalu serta menyadarkan Dharani yang menurutnya terlalu egois. Namun di saat itu Sidu malah mencela semua perkataan itu dan tetap mengatakan bahwa ia masih kecewa terhadap Dharani yang dari awal telah mengabaikan perasaannya Sidu. Keesokan paginya Dharani pun terbangun di sebuah hotel dan tidak mengingat apapun mengenai kejadian yang telah ia alami. Dharani merasa kebingungan karena tiba-tiba ia berada di sebuah hotel tersebut. Yang kemudian Dharani memutuskan untuk kembali ke rumahnya karena dirinya masih merasa kurang enak badan. Sedangkan di satu sisi Sidu sudah merasa frustasi karena ia sangat kecewa sekali terhadap Dharani. Terlihat Sidu telah membuat ibu serta temannya menjadi gelisah karena tidak memberikan senyuman manisnya sama sekali. Ibunya menyarankan Sidu agar tetap mencintai Dharani. Ibunya sangat tahu bahwa Dharani itu sebenarnya mencintai Sidu dengan setulus hati. Yang mungkin saja Dharani menyembunyikan untuk memberikan sebuah kejutan untuk Sidu yang telah membuatnya membaik dari amnesia.
Ibunya sampai memohon kepada Sidu agar menyatukan kembali hubungan mereka karena Dharani itu adalah anak yang sangat baik hati. Dan setelah mendengar nasihat dari ibunya, hati kecil Sidu mulai terbuka sedikit walaupun belum pasti ingin menerima Dharani sepenuhnya. Seiring berjalannya waktu, Sidu dan Dharani nampak terus-terusan bersedih sembari mengingat hal-hal romantis mereka pada saat itu. Sidu sangat menyesal sekali karena telah menyatakan cintanya yang pada akhirnya telah dikecewakan. Sedangkan Dharani masih berharap kepada Sidu yang sudah menjadi pilihannya. Bahkan Dharani sampai cinta mati dan tidak ingin berpisah dari Sidu, yang telah membuat hatinya sangat bahagia. Di mana Sidu selalu mengingat akan sosok ayahnya yang hampir mirip dengan cara bicaranya Sidu yang penuh dengan nasihat. Di malam harinya terlihat Sidu sedang membereskan barang-barangnya di mana ia berniatan ingin pindah ke kampung halamannya. Sidu sudah tidak memiliki harapan bisa bersama Dharani lagi yang sudah mengkhianati cintanya yang tulus. Sedangkan di satu sisi, Dharani sedang bergegas menuju kediaman Sidu untuk mencegahnya agar tidak pergi pulang ke kampung halamannya. Namun sesampainya di sana Sidu sudah tidak berada di tempat dan hanya meninggalkan salah satu CD kenang-kenangan untuk Dharani. Seketika Dharani pun serasa terpukul karena Sidu telah meninggalkannya untuk selamanya. Dan setelah itu Dharani langsung menyusul Sidu yang kemungkinan mobil busnya belum berangkat. Sesamanya di halte bus, Dharani mencari Sidu ke sana dan juga ke sini dengan tergesa-gesa. Karena Dharani tidak ingin kehilangan orang yang paling ia sayang. Dan tak lama kemudian Dharani pun menemukan Sidu yang ternyata masih merasa bimbang untuk meninggalkan Dharani. Di saat itu Dharani langsung menunjukkan semua barang-barang kenang-kenangan Dharani yang pernah diberikan oleh Sidu sembari meyakinkan bahwa Sidu benar-benar mencintainya. Namun Sidu tetap saja mengatakan bahwa dirinya tidak mencintai Dharani. Seketika Dharani pun mulai pasrah dan tidak ingin meneruskan perjuangannya itu yang hanya sia-sia saja. Dharani kemudian pergi dari hadapan Sidu yang tidak menghargainya sama sekali. Namun seketika Sidu kemudian langsung menarik tangan Dharani lalu mendekapnya dengan sangat erat sembari mengatakan bahwa ia sangat mencintainya dan ingin menikah dengan Dharani. Dan akhirnya hubungan Sidu dan Dharani pun berakhir bahagia untuk selamanya. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Alanati Ramacadudu 2024. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum.